Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Kesehatan Mental Kerja akan memberikan video edukasi mengenai penerapan K3 dalam Marital and Family Problem di SMA Negeri 2 Painan. Adapun anggota kelompok 5 sendiri, yang pertama ada Cici Regina Winfy dengan nomor BP 2010-32-2004, ada Kalisa Novarina dengan nomor BP 2010-32-1039, ada Zakia Zahra Amanda dengan nomor BP 2010-32-2024, ada Muhammad Lutfi Rianda dengan nomor BP 2010-32-2032, ada Nadia Hikari Tusadiah dengan nomor BP 2010-32-1011, dan terakhir ada Riaisya Putri Haryandi dengan nomor BP 2010-32-2031. Bukan tadi yang terakhir. Terakhir ada Nadira Nurul-Fathia dengan nomor BP 2010-32-1021. Baiklah, terlebih dahulu kelompok akan menjelaskan mengenai pengertian K3. K3 merupakan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya apa sih peran dari K3 itu? Peran K3 dalam produktivitas kerja adalah yang pertama, untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, untuk menjamin bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keamanannya. Dan terakhir, untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya ada pengertian marital and family problem itu sendiri. Sebelumnya, kelompok akan memberikan edukasi terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwa marital and family problem merupakan bagian dari sikap psikopatologi di tempat kerja. Kenapa sih bisa marital and family problem termasuk ke dalam psikopatologi di tempat kerja? Yuk kita bahas satu-satu. Sesuai dengan namanya, psikopatologi di tempat kerja. Psikopatologi adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi mengacu pada intensitas atau kekuatan, frekuensi, atau pola maladaptif yang persisten dari emosi, kognisi, dan juga perilaku. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan marital and family problem? Menurut Mayer and Rowan tahun 1977, war family conflict merupakan situasi ketika individu memiliki peran ganda dan harus memenuhi tuntutan dari peran-peran tersebut pada saat yang bersamaan. Nah, adapun faktor penyebabnya
Menurut Netmeier tahun 1996, ada dua hal yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya work-family conflict. Yang pertama ada time-based conflict, di mana karyawan merasa bahwa waktu yang dimilikinya lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi tuntutan kerja, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Yang kedua, ada strain-based conflict, di mana karyawan mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan pikiran setelah melakukan peran di pekerjaannya, sehingga perannya di keluarga tidak prima ataupun terganggu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat hasil dari wawancara yang telah kelompok 5 lakukan kepada narasumber hebat. Wawancara yang kamu lakukan kepada salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Painan, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Narasumber kami memiliki status PNS yang kami lakukan pada tanggal 26 Mei tahun 2022. Beliau merupakan salah satu guru seni budaya yang mengajar dari beberapa kelas, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kebayang gak sih berapa banyak yang kelas beliau ajar? Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki dan suami yang sedang bekerja. Selain menjadi guru, beliau juga memiliki kesibukan yaitu mengajar tari di sanggar yang ia dirikan bersama dengan ibunya. Dengan adanya keluarga yang harus diurus dan memiliki pekerjaan sebagai seorang guru, Ibu F merasa memiliki beberapa tekanan yang ada di dalam dirinya. Berikut hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu F. Apakah Ibu F bisa mengendalikan dirinya atau berlarut dalam tekanan pekerjaannya? Mari kita lihat hasil dari wawancara. Yang pertama, ketika terjadi suatu masalah dalam waktu yang bersamaan, semisal masalah di rumah dan di sekolah terjadi dalam waktu yang bersamaan, Ibu F terkadang merasa pikirannya blank, hatinya gelisah, pekerjaan di sekolah menjadi terganggu, sehingga nantinya akan berdampak kepada siswa yang ada di kelas. Dampak yang terjadi kepada siswa itu seperti marah. Namun, Ibu F masih bisa mengendalikan emosinya dengan cara berzikir dan tetap profesional. Yang kedua, ketika terjadi suatu masalah di sekolah, Ibu F akan coba untuk menetralisir terlebih dahulu masalah yang ada di luar. Caranya yaitu dengan cara membeli emas, mencari hiburan, seperti melalui aplikasi TikTok. Bagi Ibu F, sebelum menginjakkan kaki di rumah, beliau akan menghilangkan segala beban pikirannya yang ada di sekolah dan barulah bertemu dengan keluarganya. Ketika kondisi hati sudah mulai tenang, Ibu F akan berbagi cerita kepada sang suami tercinta mengenai masalah yang tengah dihadapinya di sekolah. Selanjutnya, Ibu F juga masih mampu mengatasi masalah jika performa pekerjaannya mulai menurun. Dan pastinya akan selalu diberikan dukungan oleh keluarga, terlebih suami dan anak-anak tersayangnya. Jika ada hal terkait pekerjaan yang memicu konflik di keluarga, Ibu F akan tetap menyelesaikannya dengan hati tenang dan akan selalu mencoba untuk tidak pernah melibatkan keluarganya. Dan selanjutnya, ketika masalah yang dialami di sekolah cukup berat, Ibu F akan lebih percaya menceritakannya kepada keluarga daripada menceritakannya kepada teman yang ada di sekolah. Dan setelah hati sudah mulai tenang, Ibu F akan menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara menghadap Bapak Kepala Sekolah, bertemu dengan orang yang bersangkutan dengan hati tenang agar permasalahan tersebut memiliki titik terang. Dan terakhir, Ibu F lebih memilih cara perdamaian dibandingkan harus berkelanjutan konflik yang dia alami. Berdasarkan hasil wawancara yang kelompok lakukan kepada Ibu F, kelompok memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, Ibu F masih mampu mengendalikan masalah.
Hal ini dapat terlihat dengan profesional Ibu F ketika mengajar di sekolah dan profesional Ibu F berada di rumah. Ibu F juga selalu berbagi cerita, terlebih kepada suami tercinta. Dengan berbagi cerita, Ibu F mampu menetralisir segala yang ada dalam pikirannya. Dan yang terakhir, Ibu F mampu bekerja profesional sehingga imbas yang terjadi kepada keluarga maupun yang ada di sekolah tidak terlalu berlarut-larut. Mungkin sekian hasil wawancara dan juga video edukasi dari kelompok 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.